lubang ini menyimpan cerita atau menjadi saksi gimana kerasnya kehidupan para narapidana di zaman pemerintahan kolonial. Dari orang rantai atau sebutan untuk tahanan yang dahulunya diasingkan oleh Belanda ke Sawalunto, khususnya dari penjara-penjara yang ada di Indonesia, dibawa ke sini untuk menjadi buruh paksa mereka. Tentunya untuk menambang batu bara. Nah, di sini ada patung. Apa tuh, Kita Pak? untuk foto-foto sekaligus menggambarkan seperti apa kehidupan para narapidana di dalam lubang, Pak. Suro, jadi itu sebenarnya hanya sebuah produk wisata kita untuk kenamaan dari salah satu objek kita. Karena beberapa sejarah yang beredar, pertama ada yang menganggap bahwa lubang ini pertama kali dibuka itu pada tanggal 1 Suro, 1 Muharram. Yang kedua letaknya sekarang di bawah Suro, ini Suronya, Pak. Oh, Suro. Yang ketiga, pernah ada salah satu mandor di sini yang bagus kerjanya, berwibawa dan lain sebagainya, punya nama Surono. Oh, gitu. Nah, jadi Suro akhirnya kita kasih nama lubang ini dengan sebutan lubang tambang Suro. Mari Pak, kita akan memasuki bekas area kerja dari narapidana tersebut. Untuk lubang ini sendiri sebenarnya bukan lubang tambang, Pak. Ini hanya ventilasi udara tambang. Nah, yang bermuara dari mulut utama lubang tambang sekitar 1 kilo dari sini. Nah, tapi dikenal dengan sebutan lubang tambang karena memang sempat dilakukan penambangan di tahun 1800-an. Itu salah satu area di kota Sawalunto khususnya yang siap dipanen batu baranya adalah lubang ini. Makanya dilakukan penambangan sementara waktu di sini. Setelah itu dikembalikan ke fungsi awalnya menjadi ventilasi udara tambang. Makanya pembukaan lubang pun tidak terlalu besar seperti lubang utama. Ke bawah kita lihat seperti apa area kerjanya. Hati-hati Pak, sedikit agak licin mungkin. Nah, hati-hati kepala Pak. Oh iya, ini. Berapa ini, Pak? Tingginya ini, Pak? Kalau untuk yang bisa kita kunjungi sekarang ini kurang lebih 22 meter, Mas. 22 meter. Lebarnya? Panjang. Panjang. Kalau panjang lubang yang bisa kita kunjungi 135. 135. Hati-hati kepala. Kalau tingginya ini, Pak? 22 meter. Kalau tinggi ini 1 meter sekian, Pak. 1 meter lebih ya? Nah, sekarang ini kita sampai di simpang 3 pertama. Begitu saya menyebutnya untuk areal ini. Nah, berdasarkan tingkat kedalaman lubang, saya membaginya dengan sebutan level. Ini level 1, di bawah ada level 2. Begitu seterusnya sampai nanti kedalaman kurang lebih 250 meter, Pak. Untuk kedalaman di areal ini aja. Nah, ini dia salah satu area yang saya sebutkan tadi sempat menjadi saksi gimana kerasnya kehidupan para narapidana. Pertama, ada beberapa alasan kenapa kita akhirnya menutup lubang ini, Pak. Yang ini, Pak? Oh, ditutup. Satu, pertama memang konstruksinya sudah di bawah sungai. Kedua, karena tekanan gas metan. Yang ketiga, kita pada pertama kali membuka area ini untuk area wisatawan, kita temukan tumpukan tulang manusia, Pak. Nah, jadi berkat tersebarnya kabar pernah ditemukan di sini tulang-tulang manusia, akhirnya menimbulkan efek yang tidak nyaman kepada pengunjung kita. Dengan sangat terpaksa akhirnya lubang ini kita tutup terlebih dahulu. Gitu, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Ke sini ya. Nah, inilah dia bekas area kerjanya yang bisa Bapak lihat, Pak. Nah, jadi mana batu baranya di sisi kiri, kanan, dan atas Bapak itu semuanya batu bara. Hanya saja di bagian depan ini tidak terlihat jelas. Batu bara. Tertutup stalaktit, Pak. Nah, makin kesini makin jelas seperti apa penampakan dari batu bara kota Sawalunto tadi. Jadi berdasarkan penelitian ahli tambang di saat itu menunjukkan kualitas batu bara kota Sawalunto itu nomor 2 di dunia, Pak. Yang pertama itu London. Yang kedua itu Indonesia dan cuma satu kota yaitu kota Sawalunto. Nah, itu salah satu alasan kenapa Belanda akhirnya membuka penambangan skala besar-besaran di sini. Ini dia, Pak. Oh iya. Dan karena tinggi kalori batu bara tersebut, Belanda menamai batu bara kota Sawalunto ini dengan sebutan Black Diamond, Pak.
Hati-hati kepala ya Pak. Kalau konstruksi ini memang sengaja dibuat. Nah kali ini sebenarnya hanya diaci ulang aja Pak. Oh, gitu. Aslinya seperti ini. Oh Nah, iya. iya. Oh, dari dulunya emang ya Pak ya? Nah inilah dia Pak, permukaan batubara kita, si Oh. black diamond tadi. Sang batubara mahal Pak, menjadi primadona sampai hari ini. Hitam sekali apa ya? Iya Pak, ya, agak berminyak dan seperti arang. Nah Pak, ini dia foto dari narapidana kita yang sedang bekerja di salah satu area ini Pak. Oh gitu. Di sini Bapak bisa lihat kakinya Pak, putih-putih. Pertama memang karena lumpur. Yang kedua itu melepuh karena panasnya batu bara. Pecah-pecah atau berlubang karena cacing tambang Pak. Cacing tambang. Cacing tambang itu salah satu penyakit yang mereka derita selama bekerja di sini. Selain infeksi saluran pernapasan akut. Ini siapa nih Pak pakai Mandor Pak. mandornya ya? Nah, Kumisnya dong, matahan. Jadi mereka nggak pakai safety ya? iya Pak. Nah ini adalah tempat istirahat mereka di saat itu. Bahkan di sini pun sempat kita temukan tulang manusia. Ini fotonya Pak. Oh. Agak basah emang fotonya. Nah memang di beberapa tempat itu menyajikan atau menjadi saksi kerasnya kehidupan para narapidana Pak. Oke. Selama aktivitas penambangan berlangsung. Nah kalau ini level 2, yang sebenarnya jika saja air kita sedang tidak penuh, kita bisa melihatnya Pak ke bawah. Cuman ini karena airnya kebetulan lagi penuh. Itu maaf Pak, itu air dari mana Pak? Sungai? Rembesan sungai Pak. Oh, gitu. Jadi setelah Belanda meninggalkan lubang ini Pak, tata letak sungai saat Belanda memutuskan area perkotaan kita di sini, itu kan beberapa aliran sungai dipindah letaknya Pak. Nah itu menimbulkan efek kebocoran kepada lubang kita. Pak, kalau boleh saya tahu berapa banyak yang dipekerjakan di sini pada waktu itu Pak? Kalau jumlahnya mungkin ratusan Pak. Ratusan. Nah, tapi tidak hanya di lubang ini sebenarnya. Banyak. Banyak, kita punya 10 titik lubang tambang Pak. Oh. Nah itu, jadi kalau mungkin total ke semuanya, ke seluruh lubang mungkin hampir ribuan. Ribuan. Keseluruhan lubang Pak ya. Iya iya. Ini apa Pak yang gede-gede ini? Ini untuk menambah udara segar. Oh gitu. Biar pengunjung bisa. Biar tidak sesak napas kita Pak. Dan Oke. menetralisir juga tekanan gas metan. Oke. Nah Pak, ini dia gambaran dari buruh kontrak yang sedang bekerja. Jadi di sini nampak perbedaannya Pak ya. Kalau buruh kontrak itu menggunakan wear Pak tambang atau baju kerja. Lengkap ya. Ada sarung tangannya, ada helm safety, sepatu safety, ada maskernya juga Pak. Kalau buruh kontrak. Buruh kontrak. Tapi kalau orang-orang yang dibuang tadi Nah, tidak. seperti itu Pak. Seperti ini foto tadi. Pertama tadi ya. Nah, mari Pak, kita lanjut. Oke, awas kepala. Oke, Ya, kawan-kawan, ini situasi dan kondisi kita di tempat penambangan batu bara Sawah Lunto. Sawah Lunto Suro Pak ya. Tempat ini digunakan untuk orang-orang yang dulu melawan Belanda dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke tempat ini, gitu ya, dipekerjakan di sini. Oke, ini Nah, kali ini saya menunjukkan salah Apa satu konstruksi penyangga lubang tambang yang masih terjaga sampai hari ini atau masih berdiri kokoh sampai hari ini Pak. Ini sudah di sini sejak tahun 1890-an Pak. Nah, masih kokoh sampai hari ini. Bahkan yang membuat saya takjub adalah ternyata mereka membangunnya tidak menggunakan rangka baja Pak. Tulang-tulang baja gitu Pak. Tapi betul-betul batu bata doang. Istilah saya sendiri menyebutnya bata salam gitu. Ditumpu, dilem, dan di semen dan akhirnya kokoh sampai hari ini. Semennya semen biasa. Nah ini pada masa itu masih menggunakan tanah merah, batu kapur plus cairan kimia berbentuk putih telur. Oh, jadi setelah dilobangin dikasih ini Pak ya, bata ini ya. Dan ternyata juga jauh lebih kokoh gitu Pak. Dibandingkan mungkin semen-semen sekarang. Nah kita sampai di area terakhirnya Pak. Ini dia permukaan batu bara Kota Salunto Pak, biar lebih jelas Pak bisa dilihat. Boleh Pak disentuh, boleh, silakan. Diambil boleh? Boleh diambil sedikit, dicul-cul, boleh lah. Di tangan kotor ya? Benar Pak, hitamnya bukan main itu. Belum lagi karena sedikit minyak dari batu bara. Bisa ini yang brutal ya. Jadi bisa kita bayangkan pada saat penambangan sepekat apa debunya di masa-masa awal yang dilakukan oleh para narapidana kita. Nah, kalau foto ini apa nih Pak? Ini salah satu pekerja Pak
yang pernah bekerja di dalam lubang tambang kita. Sukis tambang Suro. Nah, jadi perbedaannya ada nampak, ada yang kalau guru kontrak seperti yang saya bilang tadi, kalau guru paksa seperti Bapak lihat tadi ya penampakannya, dan yang terakhir guru lepas itu untuk mengurus perkebunan Pak dan peternakan. Ini masih ada lagi tembus nggak? Habis Pak, udah selesai peta kita ke kiri. Baik kawan-kawan, kita kali ini sedang berada di tambang sawah Bunto ya. Ini saat ini kita Sekali ya. di dalam tambang. Nah, bagi kawan-kawan yang akan berkunjung di kota Sawah Bunto, kawan-kawan wajib mengunjungi situs peninggalan atau keperubahan perjuangan para pejuang kita yang dulu pernah ditawan oleh Belanda lalu dibuang ke Sawah Bunto. Ini adalah bagian daripada perjuangan pejuang kita yang dulu ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Sawah Bunto. Jadi keluar saat ini. Sawah Bunto ini tidak lain adalah penambangan batu bara, kawan-kawan. Seperti ini. Ini tambang batu bara yang di sini para